Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat, Bapak Muhammad Basir Hasibuan MPD. Yang kami hormati Ketua Komunitas Guru Belajar Nusantara, Bapak Usman Jafar KGBN Pusat. Yang kami hormati Pengurus Pusat Jaringan Sekolah dan Madrasah, Bapak Edi Gunawan dan jajarannya. Yang kami hormati Badan Pengurus Pusat KGBN, yang kami hormati Ketua KGBN IC dan jajaran pengurusnya, dan yang kami hormati Ketua KGBN Indonesia dan penggerak KGBN yang hadir via Zoom. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberi kesehatan dan terutama kesempatan waktu yang luar biasa kita adakan pada hari Minggu ya, di luar jam kerja kita. Ternyata kita semua di sini hadir, terkhusus kepada Bapak Kepala dan Kepala Cabang yang sudah berkenan untuk melaksanakan atau mengikuti pelantikan dan orientasi Badan Pengurus Daerah KBN Langkat Sumatera Utara. Ibu di sini mewakili dari Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Langkat berkirim salam dan bermohon tidak bisa menghadiri karena ada hal yang memang tidak bisa ditunda. Begitu juga dengan Ibu Kasih kita, Ibu Kasih Pendidikan Madrasah. Tapi hal itu tidak akan mengurangi semangat kita seluruh pengurus, sukses kepada seluruh pengurus, dan memberikan apresiasi yang luar biasa kepada seluruh pengurus, dan berharap agar KGBN Langkat ini nanti akan bisa membuat program-program yang bisa mengimbaskan kepada seluruh sekolah ataupun madrasah. Yang sudah diwisuda kemarin ya, sudah diwisuda, insya Allah nanti kami akan gerakkan agar madrasah-madrasah ini akan mengimbaskannya ke madrasah-madrasah lain. Karena kalau Ibu lihat ini luar biasa, komunitas guru belajar Nusantara yang luar biasa. Ini sama hampir dengan MGMP, tapi ini lebih umum, lebih konsepnya lebih umum ya Bu ya. Nah, ini luar biasa, akan menjadi klinik-klinik dan akan bisa menjadi sharing-sharing pendapat, sehingga metode model pembelajaran yang selama ini mungkin hanya dikenal dalam bacaan dan kurang dipraktekkan, nanti komunitas belajar ini akan bisa terwujud dengan nyata dan bisa akan meningkatkan mutu pendidikan kita di kementerian dan juga di Dinas Pendidikan. Karena pada dasarnya Bapak Ibu, generasi ini ada di tangan genggaman kita. Jadi kalau kita siapa lagi? Tidak ada lagi Bapak Ibu. Kepada saya mewakili dari Bapak Kementerian Agama. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati, hadir bersama kita Bapak Kadis Pendidikan Kabupaten Langkat, Bapak Dr. Saiful Abdi Siregar. Yang saya hormati Rekan Kemenak yang diwakili. Yang sama-sama kita hormati, hadir bersama kita via Zoom Ketua Komunitas Guru Belajar Nusantara, Bapak Usman Jafar via Zoom dari Makassar. Badan Pengurus KGBN Pusat yang berhadir pada kesempatan hari ini, jauh-jauh dari Jakarta sudah bisa berhadir walaupun di hari Minggu. Menghormati Bapak Ibu, kami pun meniadakan libur lah dengan Bang Saiful Abdi. Yang kami hormati pengurus DSMB Jaringan Sekolah Madrasah Belajar, Bapak Edi Gunawan dan jajarannya, Ketua KGBN BJ dan jajaran, Ketua KGBN Indonesia dan penggerak KGBN Indonesia yang hadir via Zoom. Kemudian yang kami hormati Ketua KGBN Langkat dan seluruh pengurus yang akan dilantik. Tentunya kami mengucapkan selamat bagi yang akan dilantik. Amanah yang diberikan itu harus dipertanggungjawabkan, bukan hanya untuk sekedar seremonial. Kepala Sekolah Madrasah se-Kabupaten Langkat serta seluruh hadirin yang berhadir pada kesempatan hari ini.
Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan hari ini atas nama cabang Dinas Pendidikan Sahabat, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, kami yang menangani 2 kabupaten. Kalau Bang Saiful Abdi itu hanya 1 kabupaten. Kalau Ibu pengawasnya yang 1 kabupaten. Kalau kami 2 kabupaten, Kota Binjai dan Kabupaten Langkat. Saya lagi kembali, permasalahan kompleksitas permasalahan pendidikan kita itu adalah yang pertama dari di gurunya, bukan di anak muridnya. Karena sesungguhnya dalam beberapa teori buku yang saya baca, tidak ada murid yang bodoh. Yang ada adalah gurunya tidak pandai mengarahkan atau membuat anak ini menemukan potensinya. Jadi karena itu, ya kita bisa memang menyampaikan potensi untuk mengembangkan sumber daya manusia Indonesia itu di tangan siapa? Ya sudah pasti mutlak itu di tangan gurunya. Tapi siapa yang paling menggerakkan ini bisa untuk gurunya seperti itu? Ya di tangan kepala sekolahnya. Maka selalu memang ujung tombak itu, sukses atau tidak sekolah itu adalah di tangan kepala sekolah. Saya dalam jurnal saya baca 80% keberhasilan pendidikan di sekolah itu ditentukan oleh kepala sekolah. Tapi yang 80% itu yang ditentukan kepala sekolah itu berhasil 80%-nya adalah guru penentunya. Artinya apa? Tetap tulang punggung keberhasilan pendidikan di suatu bangsa itu adalah gurunya. Maka karena itu kita konsen komunitas guru belajar ini, ya saya pikir kalau kami sangat mendukung untuk dalam hal yang seperti ini. Karena kita sudah lihat kemarin ketika kita tanya guru-guru kita, yang saya selalu motivasi guru-guru kita yang ikut, guru penggerak, kepala sekolah penggerak, kita motivasi. Bahkan kita buat, kita buat klinik, kita buat dia pertemuan kecil. Tolong ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah pernah lulus, ajari ini biar lulus. Kenapa? Jangan kita sudah merasa lulus, orang lain tak perlu lulus. Itu guru egois. Harusnya. Jadi akhirnya saya ambil sebuah keputusan. Keputusan itu terkadang tidak menyenangkan, tetapi sebagai pemimpin itu resiko. Kenapa? Anak-anak yang mau bimbingan tidak bisa. Itu juga termasuk salah satu penyebabnya itu. Maka saya lihat 2 tahun terakhir terjadi penurunan drastis orang yang masuk perguruan tinggi negeri di Binjai Langkat. Bahkan ada beberapa SMA di Binjai Langkat, 1 pun nggak ada masuk SNPTN, sekolah negeri. 1 pun, berarti lebih bagus swasta. Kalau di Medan ya betul, lebih bagus swasta. Berarti ada something wrong, ada sesuatu yang salah. Kemudian kita sampaikan, kapan waktu guru ini untuk belajar? Maka saya sangat berharap komunitas guru belajar ini, guru penggerak yang ada, harusnya 7.30 masuk, pulangnya itu harusnya 15.30. Tapi pulang anak-anak kita sesuai jadwal roster yang ada itu adalah 14.30. Masih ada waktu 1 jam lagi, mau diapain? Saya selalu menyarankan guru-guru ini, kumpulkan guru-guru sejawat, kumpulkan guru-guru matematika, 1 ruangan. Medianya ini, ketika ada yang tidak pas, maka guru lain ngasih masukan. Kenapa? Tidak ada 1 guru pun yang 100% menguasai seluruh materi. Maka ada guru ini hebat di materi ini, guru yang lain hebat di materi yang lain. Adakah yang protes dengan aturan itu? Ada. Guru yang mana? Yang suka terlambat dan yang suka cepat pulang, dia pasti protes. Iya. Protes dia, ribut dia, kenapa? Sok hebat. Saya bilang sama kepala sekolah, let bygone be bygone. Asal nanti dia stres minum bygone. Lalu biarlah berlalu. Karena masalah itu pasti ada kebijakan itu, pasti ada tantangan. Oleh karena itu, kalau untuk maju itu biarkan. Tentunya kita juga harus humanis. Kalau dia terlambat gara-gara sering terjadi macet karena pembangunan jalan tol, mungkin buat pernyataan. Saya pun paham. Tidak perlu harus dihukum-hukum yang seperti itu karena kondisi bukan kondisi kesengajaan, dan itu nggak akan mungkin terjadi tiap hari. Sah-sah aja. Tentu biar ada juga kerja kasih saya bilang membina guru-guru. Wah, jadi di satu sisi memang itu. Dan memang nggak akan ada etos kerja, kedisiplinan, etika itu tulang punggung sebenarnya untuk mendukung kita menjadi sukses. 2045 kalau kita nggak bisa menciptakan peserta didik melalui guru-guru yang hebat ini, kalau nggak bisa menciptakan seperti itu, maka suatu waktu kita akan menjadi penonton di negara sendiri. Saya berharap kita bukan menjadi penonton, kita jadi pemain di negara sendiri agar kita berdaulat di negara kita sendiri. Saya pikir yang bisa saya sampaikan, terlalu panjang pun nanti masih ada sambutan yang lain, jadi pula nanti pelantikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera untuk kita sekalian yang sama-sama kita hormati Bapak Kacabdis Provinsi Sumatera Utara Cabang Setabat, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama yang diwakili Ibu Pengawas, Ketua Komunitas Guru Belajar Nusantara KGBN Pusat hadir bersama kita secara Zoom meeting, Bapak Usman Jabar dari Makassar, juga yang saya hormati Badan Pengurus KGBN Pusat atau Pengurus Pusat Jaringan Sekolah dan Madrasah Belajar, Bapak Edi Gunawan dan seluruh jajaran pengurus yang hadir pada kesempatan ini, Ketua KGBN Binjai dan Kota Medan hadir ya. Ketua KGBN se-Indonesia dan penggerak KGBN se-Indonesia yang hadir via Zoom tentunya, sama-sama kita lihat pada kesempatan ini. Pengurus yang akan dilantik, kemudian seluruh panitia, Bapak Ibu para pengawas baik Langkat dan Binjai, kepala sekolah, para guru, tentunya tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama di suasana apapun kondisi kita saat ini, kalaupun Langkat kemarin karena vaksinnya belum mencapai 50%, situasi Langkat masih level 3. Padahal kita melihat kenyataan di lapangan sudah susah kita temukan sekarang yang sudah kena COVID. Tapi karena vaksin kini ditolong akan kita pacu dengan Kacabdis cepat turun dari level 3 ini menjadi level 1 supaya kita bisa melaksanakan sistem pembelajaran normal kembali, tidak menggunakan pembelajaran tatap muka terbatas. Kedua, mungkin hajatan, pesta dan lain-lain sudah dibenarkan. Sampai saat ini peraturan bupati belum mencabut larangan pesta, hajatan, pernikahan dan lain-lain sebagainya. Kalaupun ada yang melaksanakan itu di luar koridor peraturan daerah yang berlaku oleh Bapak Bupati selaku pemangku kepentingan di Kabupaten Langkat ini. Hadir tentunya yang saya hormati juga secara individu, Pak Edi Gunawan hadir, Pak Johannes Eko, Pak Deodora Baswara. Saya sebenarnya sudah lengkap ya, nggak mungkin saya ulangi lagi apa yang disampaikan oleh Pak Kacabdis itu tadi. Pada prinsipnya kita pemerintah Kabupaten Langkat sangat mensupport dan mengapresiasi terhadap pengurus yang akan dilantik dan akan bekerja untuk kepentingan hajat hidup orang banyak, guru-guru pendidikan di Kabupaten Langkat ini, khususnya umumnya di tingkat Sumatera Utara dan negara kita Republik Indonesia. Apa yang dilakukan oleh Mas Nadiem Makarim saat ini memang menuai kritikan yang banyak, itu biasa yang disampaikan oleh Pak Kacabdis tadi. Setiap keputusan itu pasti ada tantangan, pasti ada pro dan kontra. Itu apapun yang kita lakukan, sama kita menggiring keledai kurus itu ke peristiwa pada zaman peralihan kepemimpinan dari Bani Umayyah dulu ya, setelah peralihan kepemimpinan masa Rasul itu digiring. Ada yang mengatakan begitu lewat digiring keledai kurus, ya bodoh dia, kenapa nggak dinaiki keledainya itu. Begitu di depan lagi disebutkan, kenapa kok kurus itu dinaiki, ya, seperti itu. Apapun yang kita ini akan kita laksanakan
ujian seleksi P3 tahap 2 ya, gelombang kedua. Alhamdulillah kita hampir 32, sekian persen Kabupaten Langkat ini tentunya yang lulus basic grade ambang batas yang ditentukan oleh Kemenpan RB itu. Setelah kita berdarah-darah memperjuangkannya itu Kemenpan RB dari Kabupaten Langkat, karena kita harus inginkan kompetensi guru apa yang disampaikan oleh Pak Kacabdis tadi. Gak mungkin siswa kita ini hebat kalau gurunya gak hebat. Gak ada. Pak Kacabdis ini hebat karena guru-gurunya dulu hebat ya. Ya, biasanya guru-guru itu memang orang-orang hebat. Perhatikan, ini penelitian membuktikan orang yang punya IP 3,75 sampai 4 itu cum laude itu jadi apa itu rata-rata? 3,5 sampai ke 3,75 itu apa profesinya rata-rata? Ya, guru, rata-rata guru itu kepala sekolah. Mungkin kepala sekolah yang di bawah, biasa di bawah kepala sekolah itu ada yang cuma 3 itu yang guru itu nggak mau jadi kepala sekolah ya. Jadi 3, sampai 3,5 apa profesinya? Coba kira-kira hasil penelitian itu. Ya? Karena tugas kita dunia pendidikan adalah mendidik, bukan hanya menjadikan orang jenius, pintar. Jadi justru itu sekali lagi makanya kalau dalam agama perspektif itu Pak Ibu Kemenak itu ada perspektif pendidikan Islam itu bagaimana Rasul mengatakan adabani Rabbi fa ahsana ta'dib. Ta'dib lah yang sesungguhnya. Pendidikan sesungguhnya itu bagaimana ta'dib itu. Ya, Bapak dan Ibu mohon maaf terlalu panjang ini, nanti kalau saya bahas 3 SKS nanti di apa itu tentang taklid ini aja pendidikan nanti 3 SKS. Terima kasih, mohon maaf segala atas kekurangan. Saya menyambut baik, sangat mengapresiasi dilaksanakannya pelantikan KGBN Kabupaten Langkat ini. Mudah-mudahan saya ucapkan selamat dan sukses, selamat bekerja. Mudah-mudahan tugas dan niat baik kita diridhoi dan tetap mendapat petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sekali lagi biar semangat. Selamat pagi. Terima kasih kepada protokol. Sebelum saya membacakan SK kepengurusan, izinkan saya memberikan penghormatan kepada ini luar biasa ya, Kabupaten Langkat, ketiga elemen instansi hadir hari ini. Saya memberikan tepuk tangan kepada 3 instansi pendidikan di Kabupaten Langkat. Ada Bapak Kacabdis dari Disdik Provinsi Sumatera Utara, Pak M. Basri S. Hasibuan MPD. Terima kasih sudah hadir Bapak. Yang kedua ada Bapak Kadis Pendidikan Kabupaten Langkat, Bapak Dr. Saiful Abdi SHSE MPD. Terima kasih sudah hadir Bapak. Lalu Kakak Menak yang juga sudah menitipkan pesan dan diwakili oleh Ibu Pengawas Ibu Dewi Melani Hasibuan MPD. Terima kasih Ibu sudah hadir. Ternyata teman satu setanggung saya di Unimed. Luar biasa ini. Lalu yang terhormat tentu yang sedang menyaksikan di kota Bantaeng sebenarnya, yaitu dekat Makassar, Sulawesi Selatan, Bapak Usman Jabar, Ketua Komunitas Guru Belajar Nusantara. Terima kasih Bapak sudah hadir di sini walaupun via Zoom. Lalu ada juga Badan Pengurus Pusat KGBN, Ketua Tim Pengembangan Organisasi Ibu Sri Hastuti menyaksikan dari Zoom dari Sijunjung Sumatera Barat. Terima kasih Bu Sri Hastuti sudah hadir. Lalu yang hadir bukan hanya di Zoom tapi hadir di ruangan ini, Bapak-bapak pengurus pusat jaringan sekolah dan madrasah belajar atau JSMB jauh dari Sukabumi, Bapak Edi Gunawan, terima kasih sudah hadir. Lalu ada dari Surabaya, Bapak Theodor Baswara, terima kasih sudah hadir. Lalu ada Bapak Johannes Eko Prasetyo dari Malang, terima kasih sudah hadir. Dan jangan lupa ada juga pengurus pusat JSMB, Pak Arif Fauriyudi
Binjai. Lalu yang saya hormati ada para pengawas penggerak dari komunitas pengawas belajar yang juga sebentar lagi Pak Kacabis, Pak Kadis dan Ibu dari Kemenak. Kita sudah membentuk KGBN, itu komunitas guru di 2019 sebagai organisasi walaupun sudah berkiprah sejak 2014. Lalu tahun lalu JSMB, jaringan untuk para kepala sekolah dan madrasah, nanti mungkin Pak Edi akan cerita lebih lanjut, dan akan dalam waktu dekat tahun ini akan dibentuk komunitas pengawas belajar. Hari ini saya melihat ada Ibu Junior, pengawas dari Kota Binjai Ibu, lalu juga ada Pak Salamuddin Tanjung, pengawas dari Kabupaten Langkat, lalu ada beberapa nama, ada Bu Damaria, Bu Marlia dan Bu Tiomas dari Kabupaten Langkat. Oh, luar biasa. Jadi para pengawas dari Binjai dan Langkat juga sudah bergerak. Ada lagi Ibu Kopi, wah luar biasa. Tepuk tangan untuk para pengawas kita. Para pengawas ini juga sudah ikut kurikulum Guru Merdeka Belajar, Kepala Sekolah Merdeka Belajar, dan Pengawas Merdeka Belajar. Luar biasa Sumatera Utara. Oke, mohon maaf ini Pak Usman, Pak Kacabis, Pak Kadis, dan Ibu dari Kemenak. Ini perlu disampaikan karena jujur saja selama ini akibat COVID, kita tim pembentukan KGBN Pusat itu selalu melakukan pelantikan daring. Dan baru kali inilah Kabupaten Langkat pertama sekali KGBN se-Indonesia yang melakukan pelantikan secara blended learning. Jadi tepuk tangan buat Kabupaten Langkat. Dan luar biasa dihadiri oleh pengurus pusat yang diwakili oleh saya, dan tentu ada Pak Usman di sini. Lalu ada 3 instansi, ada pengurus JSMB Pusat dan calon pengurus KPB Pusat. Oke, saya langsung saja ya, supaya tidak terlalu banyak. Sebelumnya juga saya haturkan hormat saya untuk para kepala sekolah dan madrasah se-Kabupaten Langkat, para pengawas Kabupaten Langkat. Di sini juga ada Ketua KGBN Binjai dan jajarannya, lalu juga pengurus KGBN se-Indonesia yang ada via Zoom. Saya lihat ada dari Medan dan ada dari Labuan Batu tadi saya lihat di Zoom, dan juga dari daerah lain, dan juga pendamping pembentukan KGBN. Hari ini ada Pak Firman, tadi juga sudah memberikan laporan. Langsung saja Bapak Ibu, keputusan Badan Pengurus Komunitas Guru Belajar Nusantara nomor 164 garing A1 titik KGBN garing KEP garing X garing 2021 tentang susunan Badan Pengurus Daerah Komunitas Guru Belajar Nusantara Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara masa bakti 2021 hingga 2024 dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan 1. Visi, misi, dan tujuan Komunitas Guru Belajar Nusantara. 2. Hasil konsultasi tim pembentukan tentang panduan pembentukan KGBN di tingkat daerah. 3. Surat tugas pendamping pembentukan nomor 130 garing A1 titik KGBN garing TUG garing IX garing 2021 memutuskan menetapkan 1. Mengesahkan susunan dan personalia Badan Pengurus Daerah Komunitas Guru Belajar Nusantara Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara sebagaimana terlampir dalam lampiran surat keputusan ini. Kedua, Badan Pengurus Daerah mempunyai tugas menjalankan program kerja dengan mengacu pada visi dan tujuan organisasi serta melaporkannya pada kanal yang telah ditetapkan. Ketiga, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Keempat, ketetapan ini dinyatakan berlaku sejak tanggal ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 2021. Badan Pengurus Nusantara Komunitas Guru Belajar Nusantara Ketua Umum Usman Jabar, Sekretaris Devi Mariatul Istiqomah, distempel dan ditandatangani. Tepat ya, 28 Oktober Hari Sumpah Pemuda. Jadi itu bakal jadi hari kelahiran KGBN Langkat.
Selanjutnya saya akan membaca lampiran susunan kepengurusan. Nama-nama yang dipanggil mohon mengambil tempat di depan. Nanti ketua, sekretaris, bendahara di bagian paling depan, lalu para ketua program dan anggota berada di belakangnya ya, Bapak Ibu. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan penyebutan nama. Susunan kepengurusan Badan Pengurus Daerah KGBN Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, masa bakti 2021 hingga 2024. Ketua Umum Helda Ramadhani SPD. Sekretaris Tuti Marmiati MPD. Bendahara Irma Sunarti Purba SPD. Program Pengelola Informasi Ketua Doni Mangatur Raja Gugu SPD. Anggota Carolina Panjaitan SSI. Program Kelas Kemerdekaan Ketua Aslamiyah SPD MM. Anggota Suprapto SPD SD. Program Kelas Kompetensi Ketua Muhammad Ishak SPD. Anggota Ferdi Prayanti SPD. Program Kelas Kolaborasi Ketua Roslita Hidayati SAG. Anggota Junita Ariyanti SPD. Program Kelas Karir Ketua Liza Wiwita MPD. Anggota Agustina Syahriani SPD. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 2021, Badan Pengurus Nusantara Komunitas Guru Belajar Nusantara, Ketua Umum Usman Jabar, Sekretaris Devi Mariatul Istiqomah, distempel dan ditandatangani. Untuk selanjutnya, Ibu Protokol, saya baru dapat pesan ada mandat dari Bapak Ketua Umum Usman Jabar. Beliau akan mengesahkan di akhir acara, namun untuk pembacaan naskah pelantikan agar suasananya lebih haru dan lebih mendalam, saya akan mewakili beliau. Ya, mohon izin Pak Usman Jabar, saya akan membacakan naskah pelantikan. Sebelum dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, hari ini Minggu 7 November 2021, dengan mandat dari Bapak Ketua Umum Komunitas Guru Belajar Nusantara, saya akan melantik Badan Pengurus Daerah KGBN Kabupaten Langkat periode 2021-2024. Sebelum saudara-saudari dilantik dan mengambil sumpah jabatan, saya akan bertanya kepada saudara-saudari tentang kesediaan dan kesiapannya mengemban amanah sebagai Badan Pengurus Daerah KGBN Kabupaten Langkat periode 2021-2024. Pertanyaan saya, bila bersedia dijawab serempak bersedia ya teman-teman pengurus Langkat. Apabila tidak, sebutkan tidak. Oke. Izin kita mulai ya Bapak Ibu. Apakah saudara-saudari bersedia dilantik sebagai pengurus Komunitas Guru Belajar Nusantara Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara? Apakah saudara-saudari bersedia belajar dan bekerja sama untuk mengemban amanah organisasi? Terima kasih. Jika saudara-saudari bersedia dan sudah disampaikan tadi, sudah diucapkan, maka mohon tirukan kata-kata yang saya ucapkan. Namun sebelumnya, selain beragama Islam dan beragama Kristen, apakah ada agama lain? Tidak ada, berarti saya akan mengucapkan sumpah jabatan dengan dua agama. Untuk yang beragama Islam, mohon ikuti yang saya ucapkan, mohon ditirukan. Demi Allah saya bersumpah. Untuk yang beragama Kristen, mohon tirukan yang saya ucapkan.
berjanji akan memenuhi kewajiban saya selaku pengurus daerah komunitas guru belajar Nusantara dengan sebaik-baiknya, dengan sejujur-jujurnya, dengan seadil-adilnya. Saya berjanji akan memperjuangkan 4 prinsip perjuangan organisasi. Memperjuangkan kemerdekaan belajar, memperjuangkan kompetensi guru, memperjuangkan kolaborasi, dan memperjuangkan pengembangan karir guru. Saya berjanji akan taat dan patuh pada asas perjuangan organisasi sebagaimana diamanatkan dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga dan peraturan organisasi lainnya yang telah ditetapkan. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa meridhoi usaha dan perjuangan ini. Guru belajar sampai akhir. Panjang umur perjuangan. Terima kasih Bapak Ibu pengurus Langkat. Saya pikir ini bisa kita sesi, apakah diperbolehkan Profes di Langkat untuk memberi ucapan selamat? Ya, kami jemput Bapak Kacabdis, Bapak Kadis P&P Kabupaten Langkat. Apros yang luar biasa buat pengurus daerah KBN Kabupaten Langkat masa bakti 2021-2024. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat berikan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan memperbanyak salawat kita mendapat syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas, Bapak Dr. Haji Saiful Abdi, SHSE, MPD, Bapak Kepala Cabang Dinas Kabar, yaitu Bapak Muhammad Bashir Hasibuan, MPD, kemudian Bapak Ibu yang mewakili Bapak Menak, Ibu Dewi Melani, MPD, Bapak dari JSMB Pusat, yaitu Bapak Jo dan Pak Theodor, Pak Edi Gunawan, serta jajarannya. Juga ada pembentukan KGBN Pusat, Ibu Liza Megasari, Bapak Surya Herdiansah, selamat datang Pak. Nah, kemudian ada dari Ketua KGBN Binjai dan Mega, Ibu Erma, dan ada juga pembentuk KGBN Langkat, Bapak Firman Pak. Terima kasih sudah membina kami selama ini. Ibu Yunia Ibu ya dari JSMB, dan kemudian yang lain ya Pak Ibu sudah saya sebutkan. Salam hormat saya juga kepada Bapak Ibu pengawas
dari Kabupaten Langkat, dari Kemenag dan Dinas Pendidikan, kemudian Bapak Ibu Kepala Sekolah, dan yang pasti dari madrasah ya Bu ya, atau dari Kakak Mena. Terima kasih atas supportnya Ibu Ros, Ibu Siti Aminah, dan Bapak kemarin Kepala Sekolah dan Ibu Kepala Sekolah yang kemarin kita sudah mengadakan audiensi sehingga terlaksananya acaranya di Aula Kemenag. Terima kasih Bu. Saya ucapkan selamat juga kepada teman-teman ya, ada kalian Langkat dari 4 tim. Saya berharap dengan dilantiknya kita di sini, ini bukan akhir dari pencapaian puncak kita, tetapi tetapi ini adalah awal dari perjuangan kita. Kenapa begitu? Kita sudah sangat didukung oleh dari langsung 3 dinas, yaitu Kadisdik, dari Kacabis dan Kemenag ya Bu ya. Dan kemarin antusias dari madrasah belajarnya juga itu malah langsung pengen jumpa kita gitu loh Bu. Katanya kalau daring itu nggak terasa, masih kurang gimana ya, gregetnya nggak ada. Jadi kepengen mereka kita jumpa secara luring. Insya Allah kalau bisa kita lakukan, kita berusaha. Nah di sini saya sebagai ketua KGBN Langkat sangat merasa terharu Bapak Ibu. Sudah lama sebenarnya, saya sedikit cerita kilas balik. Pada tahun 2016 saya itu awal mengenal KGBN. Nah itu pun awal dari televisi yang dibawakan oleh Mbak Najwa. Nah terus ada di tamunya adalah Pak Duki. Di situ berbicara tentang pendidikan. Nah di situ mereka memberikan WA atau yang bisa dihubungi, gitu. Nah saya bergabung, kemudian awal bergabung itu kenapa? Saya merasa kalaupun di sekolah saya itu hanya sendiri, merasa sendiri. Saya mencari wadah tempat saya mungkin belajar, mencari teman-teman yang mungkin waktu itu saya nggak tahu di mana sih tempat saya itu untuk mencurahkan bagaimana pendidikannya, bagaimana cara mengajarnya. Ya mungkin di sekolah saya sendiri awalnya juga mungkin jalanin aja seperti itu Bapak Ibu. Nah kemudian saya bergabung, saya kemudian ikut di KGBN, ternyata sangat banyak manfaatnya sehingga di situ kita bisa meningkatkan kompetensi kita Bapak Ibu. Nah saya juga terus berjuang dan akhirnya mungkin agak merangkak gitu karena saya masih berjalan sendirian. Alhamdulillah Bu Ega terus mensupport saya gitu, menghubungi Ibu jangan sampai jatuh, Ibu tidak sendiri, masih ada yang lain walaupun mungkin di teman Langkat belum ada, mungkin belum mendapatkan. Akhirnya saya ikut guru penggerak itu dari Kemendikbud. Nah di situ ternyata yang sevisi, sepassion, yang jalannya itu sama dengan saya. Di situ memang benar program itu juga program yang benar-benar guru-gurunya itu mau bergerak semua Bapak Ibu. Nah itu saya menggandeng Bu Tuti, ada Bu Irma, Bu Liza, dan alhamdulillah di situ juga di KGBN ini sebagian besar juga adalah guru penggerak dari Kemendikbud dan alhamdulillah kami melakukan istilahnya berkoordinasi bagaimana sih di Langkat ini kita bangun, kita buat komunitas yang benar-benar kita punya niat, punya komitmen yang sama, punya tekad yang sama, bergerak jangan sampai hanya mengikuti arus karena kan kita lihat pendidikan kita ini ya sudah monggo masuk ngajar pulang ya seperti kata Pak Bashir tadi harusnya guru tuh punya waktu. Nah punya waktu untuk belajar karena kita juga mengajarkan anak-anak. Nah malah pada bilang ngapain sih guru belajar, guru itu tugasnya mengajar. Kalau hanya belajar berarti dia belum bisa mengajar. Nah saya ingin dalam miskonsepsi seperti itu berubah karena guru masih banyak menolak. Istilahnya ngapain mereka belajar anak tuh begini. Nah saya hanya paling mendengar, berefleksi apa benar sih apa yang dibilang guru-guru tersebut. Nah saya ingin menunjukkan, saya mencari jalan sendiri. Nah disinilah wadahnya kami pengen ada gitu memang tempat kami saling berkolaborasi, saling menguatkan dan saling mensupport satu sama lain. Dan insya Allah dengan hadirnya dilantiknya KGBN Langkat ini, Bapak Ibu mungkin di sini ada pengawas,
ada kepala sekolah bisa mengarahkan guru-gurunya. Memang di SMB kita sudah ingin merangkul para alumni ya Bapak Ibu. Nah semoga nanti dengan hadirnya KGBN Langkat akan bisa memajukan atau setidaknya merubah pendidikan yang ada di Langkat, karena guru itu sebenarnya memang harus belajar, sehingga apa yang kita ciptakan yaitu sekolah Merdeka Belajar, yaitu semuanya terpaku atau semuanya untuk murid dan murid. Terima kasih Bapak Ibu, mungkin ini sedikit kata sambutan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat, yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat untuk SD dan SMP ya Pak. Lalu juga Ibu yang mewakili Kementerian Agama, karena saya juga terafiliasi di Kementerian Agama. Yang saya hormati selanjutnya tentu saja Ibu Ketua KGBN Langkat beserta jajaran yang sudah dilantik. Bapak dan Ibu dari tim pengembangan KGBN Pusat, ada Bu Ega, ada Pak Surya, Pak Firman, teman-teman saya dari JSMB, yang tentu saja kami membawa sebuah komitmen hadir ke sini. Bapak dan Ibu semua yang hadir pada undangan yang berbahagia, saya sebetulnya sangat merinding hadir di tengah-tengah Bapak dan Ibu hari ini, karena saya semakin yakin dan percaya bahwa sebuah perjuangan itu cahayanya semakin terang benderang. Ketika yang hadir di sini sudah mulai sangat terlihat dan kentara, memiliki sebuah komitmen pada tujuan, di mana kita menyadari bahwa elemen-elemen yang hadir pada pendidikan itu tentu bukan cuma perseorangan atau parsial, tetapi kita harus berjalan secara simultan. Ini tuh ditunjukkan oleh kehadiran Bapak dan Ibu hari ini. Ada Bapak Ibu guru yang sangat luar biasa hadir untuk membersamai perjuangan komunitas guru belajar daerah Kabupaten Langkat. Ada kepala sekolah, kepala madrasah di Kabupaten Langkat. Ada para pengawas yang hadir dari Kabupaten Langkat dan tentu saja kabupaten tetangga seperti layaknya Binjai dan Medan. Yang paling istimewa tentu saja kita pun dimaktub oleh institusi formal Dinas Pendidikan dan juga Kementerian Agama. Lengkap sudah sesungguhnya tujuan daripada cita-cita besar kita, bagaimana kita menghamba pada kebutuhan murid-murid yang selama itu sebetulnya sudah bagus. Tetapi ada celah-celah yang selalu menjadi miskonsepsi. Bagaimana sebuah peradaban dan ekosistem pendidikan itu diperbaharui, sehingga tentu saja percepatan daripada hasilnya itu juga akan sangat optimal, bukan maksimal. Dahulu mungkin di antara kita banyak berpikir bahwa cukuplah sudah sebuah ekosistem itu dengan pergerakan satu elemen atau satu jenjang saja. Yayasan Guru Belajar hadir untuk mencoba membangun kolaborasi Bapak dan Ibu sekalian. Ketika ekosistem pendidikan gurunya butuh belajar, maka tidak cukup sampai di situ. Kenapa? Karena ada pemangku kebijakan yang tadi disampaikan oleh Pak Kadis, bahwa ketika sang decision maker, kepala madrasah atau kepala sekolahnya belum merdeka, maka ini pun akan menghambat bagaimana penghambaan guru terhadap kebutuhan esensial murid itu sendiri. Selanjutnya juga kadang-kadang kita tidak bisa memungkiri kebijakan-kebijakan atau juga keputusan-keputusan para pengawas yang diambil itu ada hal yang kadang juga bertolak belakang. Maka di Yayasan Guru Belajar pun mulailah dipikirkan bagaimana ekosistem pengawas pun harus berjuang bersamaan. Ada KVB yang hari ini ada Bu Mahdiar juga hadir, dan itu mudah-mudahan di tahun ini bisa dikukuhkan bersama di jejaring pusat. Dan tentu saja ketiga elemen ini akan membangun satu kekuatan yang tadi disampaikan oleh Bu Ega. Kita menyiapkan 3 kelas
Salah satunya kemerdekaan, kompetensi, kolaborasi, dan juga tentu saja karir. Karena Bapak dan Ibu, kami sadar kemampuan pemerintah ini sangat terbatas. Dari sisi apa misalkan? Dari sisi bagaimana menyiapkan ruang, panggung bagi guru-guru, bagi kepala sekolah dan madrasah, bagi para pengawas, agar bisa mengejawantahkan amanah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Bagaimana pendidikan di Indonesia ini mampu menunjukkan bahwa generasinya di tahun 2045 ini menjadi generasi emas. Atas dasar kesadaran itulah guru, kepala madrasah dan sekolah, lalu para pengawas butuh sebuah komunitas. Karena komunitas inilah nanti yang akan menjembatani ring-ring pembatas di mana perjuangannya itu menjadi tersekat-sekat. Di KGBN, di JSMB, di KPB, kami tidak mengenal jenjang. Semuanya lintas jenjang, lintas sektoral, lintas teritorial bahkan. Ini menunjukkan bahwa kami sebuah komunitas yang tidak memikirkan satu dan lain hal kecuali hanya fokus terhadap bagaimana kita berpihak terhadap kebutuhan murid-murid. Karena kita hadir dan lahir di negeri ini hanya untuk bagaimana menciptakan murid-murid ini betul-betul merdeka. Merdeka dalam kacamata organisasi kami itu 3 hal. Yang pertama, selain daripada kita sebagai trend centernya, penggeraknya, pewujudnya dan penciptanya bagi murid itu sendiri, tapi juga murid bisa memiliki komitmen apa tujuan mereka belajar. Selanjutnya juga mereka tidak selalu berharap atas perintah, tidak selalu menunggu bagaimana ini bisa dilakukan, tapi muncul kemandirian cara yang terus dipantik oleh kita secara berkolaborasi. Dan yang paling unik serta istimewanya dari perjuangan ini adalah refleksi. Dalam agama yang saya anut, refleksi adalah bagian introspeksi yang paling mendalam, di mana kita harus sadar betul bahwa ketika hal ini adalah tanpa uhum linas, maka harus terus dilanjutkan. Tetapi kalau ini kurang berdampak dan tidak memiliki impact baik, maka dengan sadar kita mengintrospeksinya dan memperbaikinya. Yang paling terakhir yang ingin saya sampaikan adalah perjuangan kita, perjuangan kolaborasi. Tidak melihat datang dari siapa, karena kami mengenal bahwa semua murid, semua guru, semua memiliki ilmu dan keistimewaan. Kita menyadari bahwa keunikan dan keistimewaan murid jauh lebih berharga dibanding dengan stigma, lalu juga interpretasi di mana seseorang yang sudah banyak mengenyam asam dan garam itu jauh lebih sempurna. Inilah mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Di akhir daripada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan bahwa jaringan sekolah madrasah belajar sangat menyambut baik perkumpulan kepala madrasah, kepala sekolah di Kabupaten Langkat yang ke depan tentu saja sangat berharap bisa bergabung dengan kami untuk sama-sama memperjuangkan kebutuhan esensial murid, bagaimana ruang-ruang kelas itu menjadi merdeka, bagaimana sekolah-sekolah juga bisa merdeka. Nah, ini tuh seiring dan sejalan dengan program pemerintah yang tentu saja kemampuannya terbatas. Saya izin, saya juga sama menjadi bagian daripada sekolah penggerak dan saya berkapasitas sebagai kepala sekolah sama juga Pak Jo, Pak Arif dan juga Pak Theo. Sehingga Bapak dan Ibu, dari apa yang sudah saya sampaikan menjadi rangkaian bagaimana kita semua ini menjaga perjuangan dan giroh ikhtiar yang harus dimaksimalkan. Terima kasih sekali lagi Pak Kadis, Pak Jamdis, Ibu Kemenag dan seluruh jajaran yang hadir di sini. Panjang umur perjuangan, ihdinas syiratal mustaqim, walakum minkum, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mampu berpikir logis, mereka tidak mampu membedakan mana pernyataan, mana yang harusnya jadi minor, mana yang mayor, sehingga kira-kira kesimpulannya harus ditarik dari mana. Logiknya nggak jalan. Padahal kita ngajari ilmu tentang alam, ilmu tentang logika, ilmu tentang keteraturan cara berpikir dan seterusnya. Nah, ini saya pikir juga yang menjadi dasar, yang menjadi
kira-kira kita mesti harus bergerak hanya sekedar konten, kemudian kita bergerak menjadi kompeten. Kemudian visi terhadap inilah Bapak Ibu teman-teman yang harusnya melahirkan banyak intervensi, banyak cara berpikir dan seterusnya. Yang kedua, Bapak Ibu teman-teman, mohon izin, saya tiba-tiba teringat dengan ceritanya Mencius. Ya. Mencius itu salah satu filosof Timur yang kira-kira pikiran-pikirannya itu banyak dirujuk di berbagai tempat dengan kebijaksanaannya. Yang saya suka itu salah satunya adalah bagaimana melihat seorang Mencius itu tumbuh. Yang kemudian dirawat, ditumbuhkan oleh seorang ibu yang bijaksana, katakanlah seorang pendidik yang bijaksana, di mana Mencius ini di masa kecil itu kemudian berpindah-pindah tempat. Dia berpindah-pindah tempat, Bapak Ibu teman-teman, itu bukan karena alasannya jelas ya, oleh gurunya, oleh ibunya, oleh pendidiknya, alasannya jelas. Dia kemudian tinggal di daerah pasar. Untuk apa? Supaya dia memahami bahwa kehidupan yang sejatinya itu adalah pasar. Ya. Setelah itu kemudian Mencius dianggap matang tinggal di depan pasar, kemudian dia tinggal di sekitar kuburan. Untuk apa, teman-teman? Supaya dia menyadari bahwa hari-hari itu ada orang yang meratap hari-hari. Supaya dia tahu bahwa hidup ini juga berisi tentang kesedihan, berisi tentang kehilangan, bahwa hidup ini juga itu terkait dengan kematian, setelah hidup dan seterusnya. Kenapa juga tinggal di kuburan? Supaya dia juga merasakan bahwa ada hal yang lebih kuasa dibandingkan dirinya, Bapak Ibu teman-teman. Dan yang terakhir itu kemudian Mencius diajak tinggal di sekitar sekolah. Alasannya juga cukup jelas. Untuk apa? Ya harapannya supaya Mencius tahu ya, apa yang kemudian harus dipelajari, dia dekat dengan orang-orang yang punya akses terhadap ilmu dan seterusnya. Apa maknanya Bapak Ibu teman-teman? Pak Kadis Pendidikan, Pak Saiful, Pak Basir, Bu Dwi, saya ingin menyampaikan bahwa
yang berada di depan. Ibu mewakili Kemenak Kabupaten Langkat, kami persilakan. Tak berkenan tetap di tempat Bapak Kadis, kemudian akan diserahkan cenderamata kepada berkenan juga Ketua Pembentukan KGBN Ibu Ega berada di barisan menerima cenderamata. Berkenan Pak KGBN dari Binjai untuk tampil di depan. Ya. Kemudian dari KPB Bu berposisi dahulu sejenak. Di ladang boleh kita duduk sambil ngerumpi. Kita berdoa umur kita panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Jalan-jalan ke Jati Asih dari pagi hingga siang. Kami sangat berterima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah datang. Demikian acara pelantikan pengurus KGB Kabupaten Langkat masa bakti 2021-2024. Saya selaku acara mohon maaf atas kesalahan kata dan tindak laku, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri acara ini dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Dan saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.